Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, balik lagi terhadap dunia perbitcoinan atau dunia trader futures ya. Dimana dunia ini sesuatu yang tidak pasti, oke? Dunia ini adalah sebuah profit yang tidak pasti, tapi loss itu pasti. Bagaimana caranya agar kita meminimalisir loss? Tapi kalau bisa kalian bilang, apakah loss itu tidak bisa? Pasti bisa, oke? Di video sebelumnya saya sudah bilang bahwasanya saya akan ambil open posisi long di area 85-86.000 dan take profit di area sekitar 87.000 ke atas. Dan sudah terbukti ya, kemarin ini menyentuh harga sekitar area 86.000 ke bawah dan sekarang hampir menyentuh 90.000 ya, 90.000. Bahkan kemarin ini sempat 92.000. Cerberus pun jackpot ya, lebih tepatnya di dalam video ini. Kalau saran saya kalian ini nunggu di area sekitar 85.000 hingga 86.000, oke? Nah, habis itu open posisi long di area sekitar 87.000. Jadi di video ini bonusnya adalah open posisi di area 85.000, 86.000 dan take profit di area sekitar 87.000. Kemarin ini kurang dari 24 jam saya berhasil melakukan 4 kali open posisi kayak gitu ya guys. Oke? Dan seperti yang kalian tahu sekarang harga seperti ini ya. Dan sekali lagi analisis saya benar. Cerberus pun jackpot ya. Cerberus pun jackpot kalau misalkan kalian cek di dalam di tanggal sekarang tanggal 14 itu profit hingga 21% di dalam BingX. Oke? Ini saya curiga sama BingX ini kok. Saya lebih enak gitu ya scalping di BingX. Apa dijadiin only eksklusif aja nih BingX? Oh ya, ada sebuah rumor yang belum tentu terjadi ya. Cerberus dalam waktu dekat ini akan bekerja sama dengan salah satu exchange ya, mungkin di reguler dan eksklusif ya. Untuk OKX sendiri, ini saya total ini scalping dan kemarin itu saya melakukan interval average HG ya. Kalau misalnya kalian perhatikan antara loss dan profit ini ya, saya itu melakukan di mana interval average HG. Interval average HG itu adalah di mana pada saat suatu kondisi kita ini open posisi, contoh ya, saya open posisi short dan terjadi pump pada saat itu. Nah, interval average HG ini ketika lo yakin bahwasanya lo memang reversal tapi lo nggak mau close open posisi sebelumnya. Jadi hal pertama yang lo lakuin adalah open posisi dengan leverage 2 kali lipat dari harga open posisi lo yang pertama tadi ya. Saat saya open posisi short leverage 5 kali lipat, oke, setelah itu saya open posisi long leverage 10 kali lipat dan akhirnya saya profit ya. Dengan total profit saya di kemarin scalping sampai jam 1 malam ya, member Cerberus ya, di OKX. Dengan total profit $29.000 dan total loss $22.831 ya. Karena saya memakai metode di mana average interval ini supaya tidak nyangkut ya.
Totalnya kalau misalkan profitnya $29.000 dan total lossnya $22.000 dalam satu malam ya, berarti saya masih mengantongi kurang lebih sekitar $6.200, atau kalau dikalikan dengan harga dolar sekarang yaitu 15.800, itu sebesar 97 juta rupiah ya dalam satu malam. Tapi memang kalau kalian nanya OKX sama BingX untuk kemarin ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah inget ya, BingX itu lebih besar ya. BingX itu 10% ke atas ya, OKX itu sekitar 10% ya. Jadi saya sekitar 97 juta itu 10%, atau kurang lebih sekitar 100 juta ya, karena saya open posisinya itu kurang lebih 1 miliar rupiah. Bisa kalian lihat ya, ini profitnya ya. Dan ini adalah loss-nya. Kalau di total jumlahnya, profitnya sekian, loss-nya sekian, sisanya sekitar 6.000 sekian, atau kurang lebih sekitar 100 juta rupiah ya. Kalau lo mau profitnya sama gue ya siap-siap aja modal ya. Bagusan pakai partial mode ya. Sebenarnya mode itu udah ada di Cerberus ya. Cuma memang belum saya publik, itu biasanya saya tawarkan secara individu terhadap orang-orang yang saldonya di atas $500.000 gitu kan. Untuk sekarang dari 76 member eksklusif itu baru 2 orang yang pakai partial mode ya. Kalau lo ngerasa modal lo di atas $500.000, lo boleh kontak gue langsung ya, boleh kontak Adi Firman langsung supaya dikasih tahu cara partial mode bagaimana. Tapi jangan coba-coba untuk mengotak-atik Cerberus sendiri, daripada Cerberus nanti gila lah. Oke, lanjut terhadap inti videonya. Sekarang harga Bitcoin mencapai $90.000. Kemarin bagi yang nggak tahu itu ada CPI ya. Yang anehnya CPI ini kan berlangsung kurang lebih sekitar setengah 9 malam ya. Yang harusnya hasil CPI ini itu adalah inflasi sebesar 2,4%. Dan secara logik harusnya CPI 2,4% inflasi itu mengakibatkan harga Bitcoin turun. Tapi anehnya ya, di dalam time frame-nya itu nih, kalian perhatikan di jam, kan CPI sekitar 20.030. Nah ini nih di jam 20.00 ini malah tambah naik ya, dari harga sekitar 87.000 hingga mencapai kurang lebih sekitar 93.000 dan didam kembali ke 88.000 dan sideways di area 90.000. Ini menandakan bahwasanya the power of bull run itu masih sangat signifikan dan mendominasi dibandingkan dengan beberapa fundamental. Harusnya ya, intinya kayak gini, sekali lagi saya bilang CPI itu kalau inflasi harusnya Bitcoin itu turun, tapi ini malah tambah naik, cuma pump and dump saja gitu kan, dari sekitar area 87.000 ke 93.000, setelah itu dump ke 88.000 dan sekarang sideways ke 90.000. Bull run masih sangat-sangat mendominasi di area sekitar sekarang. Mari coba kita cek terhadap CoinGlass-nya ya guys, kira-kira ada nggak nih ya untuk kita open posisi selanjutnya. Untuk US Dollar Index ini plus 0,0%, harusnya Bitcoin turun. Untuk Bitcoin Dominance minus, harusnya Bitcoin itu turun. Untuk Bitcoin Exchange Balance itu minus, harusnya Bitcoin naik. Untuk Crypto Fear and Greed Index masih nggak plus, harusnya Bitcoin naik. Untuk fundamental secara keseluruhan di dalam CoinGlass ini masih seri ya, antara likuidasi short ataupun long. Mari coba kita cek likuidasinya. Di dalam likuidasi CoinGlass, dalam 24 jam terakhir untuk likuidasi long itu $107 juta dan untuk short $131 juta. Memang ini sedikit aneh ya, mengingat bahwasanya harusnya di dalam 24 jam ini mendominasi itu short ya untuk likuidasi. Berarti emang orang-orang ini rata-rata masih tidak seimbang ya untuk pengambilan long ataupun short. Coba kita cek order data booknya ya, supaya kita bisa menentukan open posisi kita. Seperti biasa kita ubah ke old version dan ini skala 1:100 ya kan. Untuk order deep chartnya, ini masih terjadi kekosongan order ya di area sekitar 90.000, area 90.000 hingga ke 89.000. Ini berarti masih bisa gampang sekali di pump nih ke area sekitar 90.600. Ini harusnya open posisi long ya kan. Harusnya ambil open posisi long. Oke, di dalam video ini saya akan ambil open posisi long di kepala area 89.000 dan 88.000 dan take profit di area sekitar di atas 90.000 ya. Take profit sewajarnya aja. Memang ini hari-hari yang benar-benar enak banget untuk scalping ya guys, untuk enak banget untuk scalping. Karena apa? Pergerakan fluktuatif ini ya buktinya bisa kalian cek ya di dalam Cerberus ini. Hari ini sekitar 21%, kemarin 4%, kemarin lagi 12%, walaupun kemarin loss sebesar 50%-an ya guys. Terus kalau kalian nanya, Bang kemarin itu kenapa kok bisa
profit 40%, tapi di sini ditulisnya 25%. Kan ada beberapa member yang nggak ikut ya. Contoh kayak hari ini juga memang ada member yang nggak ikut gitu kan. Makanya saya tulis sekitar profit 10%. Padahal kalau kalian cek OKX kalian untuk eksklusif, itu lebih dari 10%. Kalian kalau nggak salah 16%. Tapi yang keikut semua itu cuma sekitar 10%. Makanya saya tulis OKX itu cuma 11% atau 10% gitu. Kenapa seperti itu, Bang? Ini memang kejadian sangat langka ya di dalam seluruh perjagatan kripto ini seumur hidup saya. Memang kalau terjadi kekosongan order kayak gini, ada beberapa orang ya. Tapi itu pun 1% lah kemungkinan ya. Dari 76 member saya itu kurang lebih ya 2-4 orang saja yang nggak ikutan gitu kan. Tapi Cerberus tetap jujur ya, yang ditulis itu adalah total minimalnya. Jadi kalau misalkan contoh total itu 10%, setelah itu saya scalping lagi nih, profit sekitar 5%. Tapi ada 4 orang yang nggak ikutan, tetap ketulis di kalender profit itu 10%. Makanya kadang-kadang kalau kalian cek di kalender profit itu 10%, tapi akun kalian lebih dari 10%, itu memang ada sebagian member yang tidak ikut open posisi karena kekosongan order yang seperti ini gitu kan. Oke, semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Firmansyah, use your logic, dan salam traders.